Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan yang akan dibawakan oleh kelompok 8. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu tentang sistem pencernaan itu sebagai apa atau kayak gimana, dan kami akan sedikit menjelaskannya. Sistem pencernaan itu seperti apa? Oke, di sini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan di dalam presentasi kali ini. Semoga teman-teman bisa mendengarkannya. Sebelum masuk kepada pembahasan, di sini kami ingin mengenalkan dari kelompok 8 mengenai sistem pencernaan itu. Yang pertama ada Agus Asim, dan yang keduanya itu ada Rusmadi. Nah, jadi kawan-kawan semua, mengenai sistem pencernaan itu mungkin dari teman-teman semua juga ada yang sudah mengetahui tentang sistem pencernaan. Di sini saya akan membahas sedikit juga sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya. Sistem pencernaan itu mungkin terbagi menjadi dua. Ada yang sistem pencernaan pada manusia dan sistem pencernaan pada hewan. Nah, dan teman-teman semua juga pasti sudah mengetahui sistem pencernaan. Makanya kalau misalkan dari video kami ini, dari video pembelajaran kami, ketika ada yang kurang, mohon dikoreksiannya, mohon itunya supaya bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami yang menjelaskan, umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkannya. Nah, teman-teman semua, sudah yang saya katakan tadi bahwa sistem pencernaan itu ada dua. Yang pertama itu sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi pada dasarnya semua makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara makanan. Tentu saja teman-teman semua, kalau misalkan kita tidak berkonsumsi makan dan minum, kita itu tidak memiliki energi. Nah, makanya semua di sini itu dijelaskan pada dasarnya semua makhluk hidup itu harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara makanan atau makan dan minum. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi sebagai komponen menyusun sel dan jaringan tubuh, dan nutrisi yang membentuk fungsi fisiologi tubuh. Ya, jadi makanya kenapa saya bilang seperti itu tadi, kalau misalkan manusia atau makhluk hidup tidak mengkonsumsi atau makan dan minum, itu tidak mempunyai energi, teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman semua juga bisa memahami kalau misalkan dipikir secara logika itu tidak bisa manusia itu tidak akan memiliki energi, tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas-aktivitasnya kalau misalkan tidak ada konsumsi, yaitu makan dan minum. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua di sini itu ada saluran pencernaan manusia. Saluran pencernaan makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, pengunyahan. Nah, jadi teman-teman semua juga pasti sering merasakan atau melihat ketika kita sedang memakan sesuatu itu pasti ada proses pengunyahannya dulu. Nah, yang keduanya itu proses penelanan. Jadi mungkin di sini tidak usah dijelaskan dengan panjang lebar karena teman-teman juga pasti sudah mengetahui dan juga pernah merasakan untuk proses pengunyahan dan penelanan dan pencampuran dengan zat enzim, zat cair yang terbentang dari mulut sampai anus, seperti itu teman-teman. Jadi dalam saluran pencernaan itu ada 3. Yang pertama itu pengunyahan, yang keduanya penelanan, dan yang ketiga pencampuran. Nah, jadi teman-teman semua, di sini ada saluran pencernaan pada manusia. Jadi saluran pencernaan pada manusia itu terdiri dari beberapa organ. Ada yang pertama itu mulut.
Nah, jadi teman-teman juga mulut itu berproses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Nah, jadi di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaannya. Yang pertama itu ada gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Yang keduanya itu ada lidah. Ya, jadi lidah itu berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang terdapat merasakan manis dan asam suatu makanan. Jadi gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nah, jadi teman-teman, pada kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Jadi kerongkongan itu hanya sebagai alat atau sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah. Jadi yang telah dikunyah tadi dari mulut yang tidak dihaluskan oleh mulut masuk ke kerongkongan dan menuju lambung. Nah, yang ketiganya itu ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian atas atau kordiak. Yang keduanya itu bagian tengah yang membulat atau fundus, dan yang ketiganya itu bagian bawah atau filorus. Nah, yang keempatnya itu ada usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, teman-teman. Usus halus juga terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Nah, yang terakhirnya itu ada usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya salusa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain itu, pembusukan sisa makanan bakteri E. Nah, dalam proses perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun, di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektum atau poros usus. Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Dan yang terakhirnya itu mungkin di sini tidak ada karena mungkin editornya juga lupa menulisnya. Yang terakhirnya itu ada anus. Jadi anus itu merupakan lubang tempat pembuangan feses di dalam tubuh atau dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses difeksi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Nah, yang selanjutnya itu ada gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu sakit gigi. Di dalam gigi ada yang namanya vulva. Vulva itu vulva gigi yang terdiri dari pembuluh darah, jaringan, serta saraf-saraf yang sensitif. Sakit gigi terjadi ketika vulva mengalami radang. Peradangan itu sendiri menyebabkan bermacam-macam
aspek, diantaranya karena adanya tumpukan nanah di bagian dasar gigi akibat infeksi bakteri atau abses perifikal, gigi retak, penyusutan gigi, kerusakan gigi yang mengakibatkan lubang rusaknya tambalan, serta gigi yang terjepit di antara gigi lainnya ketika tumbuh. Yang keduanya itu ada sariawan. Sariawan adalah suatu kelainan pada seluput lendir mulut berupa luka pada mulut yang terbentuk bercetak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak cengkung. Munculnya sariawan ini disertai rasa sakit yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu diare. Diare adalah suatu kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan atau buang air besar atau BAB dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang berkontaminasi. Yang selanjutnya itu adalah MAH. MAH atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadinya luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mules, dan perih pada perut. Yang selanjutnya itu ada radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan nama penyakit yang menyerang usus buntu. Terjadi ketika emfidik, nama lain dari usus buntu, telah meradang dan membuatnya rentan pecah. Ini termasuk darurat medis serius. Operasi dilakukan untuk menyembuhkan radang usus yang membengkak. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang memiliki radang usus buntu itu harus segera ke tenaga medis, karena itu juga merupakan gejala yang serius teman-teman semua. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada sistem pencernaan pada hewan. Di sini poin 1 yaitu sistem pencernaan burung. Di sini sistem pencernaan burung, saluran pencernaan burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pungunya. Di sini ada usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Oke, baik. Poin yang kedua yaitu sistem pencernaan amfibi. Di sini saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Poin yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan serangga. Di sini sistem pencernaan serangga, saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, pengunyah, lambung usus, rektum, dan anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan ikan. Di sini sistem pencernaan ikan, saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut. Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah tapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan ikan mempunyai hati. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada cacing. Di sini sistem pencernaan cacing, saluran pencernaan cacing tanah terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, epidal, usus, dan anus. Makanan cacing tanah berupa humus. Di sekitar kerongkongan terdapat 3 pasang kelenjar kapur yang menghasilkan zat kapur guna menetral sifat asam makanannya.
Di dalam empedal, makanan dihaluskan secara mekanik dengan bantuan kerikil yang masuk bersama makanan. Nah, jadi itulah teman-teman semua tentang video pembelajaran kami dari kelompok 8 mengenai tentang sistem pencernaan pada manusia dan sistem pencernaan pada hewan. Semoga teman-teman semua juga bisa mempelajari atau memahami apa yang telah kami sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat khususnya bagi kami berdua atau bagi kami yang telah menjelaskannya dan itu yang telah memaparkannya, dan bagi teman-teman semua yang telah mendengarkannya dan telah memahaminya. Jadi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.